Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Rida dengan NIM 211340107. Saya dari Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan rohani Islam yang diampu oleh Ibu Eni Nuraini. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan soal yang pertama, yaitu langkah apa saja sih sebagai pembimbingan rohani Islam yang dilakukan. Saya sebagai pembimbing rohani Islam, langkah yang saya lakukan yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pasien. Yang pertama dengan keluarganya dulu, saya meminta izin untuk melakukan bimbingan rohani Islam ini. Terus saya membangun hubungan dengan pasien, menanyakan kabar, nama, tentang kekhawatiran yang dirasakan oleh pasien tersebut, tentang sakit yang dideritanya. Nah, langkah yang kedua yaitu saya menjelaskan makna dari sakit dalam Islam tersebut. Karena sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sakit ini juga dosa-dosa kita juga dapat dihapus gitu ya. Karena dengan sakit ini Allah sedang menguji kesabaran kepada kita, kesabaran dan keimanan kepada kita. Langkah yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada dan dukungan moral kepada pasien. Nah, dengan dilakukannya memberikan motivasi ini dengan mengingat mereka tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuatan iman, ketakwaan, dan dengan sakit ini pasien akan mendapatkan pahala yang besar dengan diberikannya sakit ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langkah yang keempat yaitu saya memberikan bimbingan ibadah gitu kan, karena pasien saya ini tidak bisa bangun karena sakit tidak bisa kencing gitu ya. Jadi saya memberikan kepada pasien saran untuk bertayamum karena di sini juga saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih manfaatnya dilakukannya bimbingan rohani Islam ini gitu ya. Menurut saya sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk pasien saya, karena dilakukan bimbingan rohani Islam ini pasien saya jadi lebih merasa bersyukur, berserah diri, maksudnya kayak sabar gitu ya, karena saya menerapkan materi tentang kesabaran diri dan menerapkan kisah-kisah inspiratif tentang Rasul-Rasul pada zaman dahulu gitu. Saya menerapkan kepada pasien saya agar pasien saya tetap merasa bersyukur, sabar, jadi lebih ke berdoa, udah serahin aja semuanya ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi itu manfaatnya, terutama untuk saya juga bermanfaat. Jadi saya lebih bersyukur masih bisa diberikan kesehatan gitu ya. Di sini juga saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana analisis bimbingan rohani Islam yang saya lakukan. Jadi saya melakukan bimbingan rohani Islam dengan tetangga saya yang berusia 65 tahun, yang dia sedang sakit, yaitu kencing batu, tidak bisa kencing selama berhari-hari di rumah, dan akhirnya beliau dilarikan ke Sari Asi. Saya juga di sana melaksanakan bimbingan rohani Islam dengan beliau dan menerapkan kepada beliau tentang rasa sabar, ikhlas, tawakal, dan menerima diri gitu tuh. Dan saya di sana meyakini kepada beliau tentang harus yakin bahwa yang tadinya sembuh harus sembuh lagi gitu kan. Di sana juga saya mengajarkan kepada beliau tentang sholat bertayamum, karena sholat itu adalah kewajiban. Saya kan beliau tidak bisa bangun, maka dari itu saya menerapkan sholat tentang bertayamum kepada beliau. Dan alhamdulillah sekarang pasien sudah dipulangkan ke rumahnya, sudah merasakan baik gitu, sudah membaik lah ya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.